Tembagapura, sebuah kota kecil di pelukan pegunungan Papua. Kalau bukan karena pekerjaan, mungkin saya tidak akan pernah tahu rasanya tinggal di tempat setinggi ini. Tempat yang sunyi, tapi diam-diam mengajari banyak hal. Di sini, kabut datang lebih cepat dari sinyal, dan sinyal lebih sering putus daripada janji waktu kita kecil. Tapi di tengah dinginnya udara dan jarak yang memisahkan saya dari mereka yang kusayang, saya belajar satu hal penting, bahwa rindu itu tidak pernah bisa dikuasai, tapi bisa dijinakkan asal kita tahu caranya bersyukur. Dan akhirnya waktu itu datang juga. Tiket sudah di tangan, tapi yang paling penting saya bawa pulang tetap sama. Rindu yang sudah lama ngendap dan cerita yang siap ditukar dengan pelukan. Saya tahu cuti ini tidak lama, tapi cukup buat jadi suami lagi, jadi ayah lagi. Bukan cuma jadi karyawan yang kerja bagus, tapi tidak pernah dihargai. Tembagapura akan selalu punya ruang di ingatanku, tapi rumah tetap jadi tempat di mana semua perjuangan ini terasa masuk akal. Saya pulang walau sebentar, tapi cukup, karena waktu bersama mereka tidak pernah soal seberapa lama, tapi seberapa dalam. Pagi itu bukan sekedar pagi biasa. Di kota kecil bernama Tembagapura, pagi adalah waktu yang paling ditunggu oleh mereka yang telah lama menunggu. Waktu di mana koper disiapkan, seragam dilipat, dan jadwal kerja untuk sementara ditinggalkan. Ini adalah hari cuti. Bagi sebagian, cuti setiap 6 minggu sekali. Bagi yang lainnya, bahkan hanya 6 bulan sekali. Tapi ada satu hal yang sama, rasa bahagia yang tak bisa diukur dengan kalender. Karena bukan soal lamanya menunggu, tapi siapa yang akhirnya akan ditemui. Di balik wajah-wajah lelah, ada rindu yang diam-diam disimpan rapi. Ada nama-nama yang setiap malam disebut dalam doa. Maka ketika hari itu datang, tidak ada yang lebih berarti selain satu kata, pulang, bertemu keluarga, menyentuh tangan istri, memeluk anak-anak yang mungkin sudah tumbuh lebih tinggi dari terakhir kali. Bagi mereka, cuti bukan sekedar libur, tapi ruang untuk kembali menjadi manusia seutuhnya, di luar seragam, di luar target. Karena sekuat apapun seorang bertahan di perantauan, hatinya tetap milik rumah. Dari dataran tinggi Tembagapura menuju Bandara Timika, jaraknya sekitar 3 jam perjalanan. Tapi ini bukan sekedar perjalanan turun gunung. Kami konvoy, deretan bus berlapis baja bergerak perlahan dikawal aparat bersenjata. Di tengah perjalanan, kami diberi waktu sebentar turun dari bus, sekedar ke toilet, meluruskan kaki, atau sekedar menghela napas. Tidak ada yang benar-benar santai, semua bergerak dengan isyarat, karena di tempat seperti ini, keamanan bukan rutinitas, tapi kebutuhan yang tak bisa ditawar.
Sesampainya di Bandara Mojes Kilangin, suasana hati perlahan berubah. Rasa tegang selama perjalanan mulai mencair, digantikan dengan rasa lega dan senyum-senyum kecil yang tak bisa ditahan. Di sini, langkah kaki terasa lebih ringan, bukan karena perjalanan selesai, tapi karena tujuan akhir semakin dekat. Suara mesin pesawat, antrian check-in, dan pengumuman dari pengeras suara, semuanya terdengar seperti irama pulang. Ada yang sibuk dengan koper, ada yang diam menatap layar ponsel, mungkin membayangkan pelukan pertama dari anak atau istri di bandara nanti. Disinilah rindu yang dipendam berbulan-bulan mulai berani berharap. Karena sebentar lagi, kami bukan lagi sekedar nama di jadwal kerja, tapi akan kembali menjadi bagian dari rumah, meski hanya untuk beberapa minggu. Silakan tetap duduk dan mengenakan sabuk pengaman Anda sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna dan kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Apabila membuka tempat bagasi kabin untuk berhati-hati agar tidak ada barang yang terjatuh. Dan sebelum meninggalkan Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya sampai juga di Jakarta. Hiruk pikuk ibu kota menyambut dengan caranya sendiri. Dan kini tinggal selangkah lagi menuju Bandung. Tak ingin menunda lebih lama, saya langsung menuju tempat bus yang akan membawa saya pulang. Di dalam hati, rasanya seperti maraton yang hampir mencapai garis akhir. Badan boleh lelah, tapi semangat justru memuncak. Karena setiap kilometer setelah ini bukan lagi tentang perjalanan, tapi tentang pulang, tentang wajah-wajah yang menunggu di balik pintu. Bandung, aku hampir sampai.
Jakarta sore hari, sebuah kota yang tak pernah benar-benar diam. Jalanan padat, klakson bersahutan, semua orang seperti berlomba melawan waktu. Dan di tengah kemacetan itu, saya duduk diam, menatap keluar jendela, mengamati gedung-gedung tinggi dan wajah-wajah lelah yang tak ku kenal. Memang benar, Jakarta di sore hari bukan tempat yang ramah bagi yang terburu-buru. Tapi anehnya, saya tidak marah, tidak gelisah. Karena saya tahu ini hanya persinggahan sebelum benar-benar pulang. Berganti malam, lampu-lampu jalan mulai menyala, dan rintik hujan turun perlahan, membasahi kaca jendela. Bus melaju menembus gelap dan basahnya tol Cipularang. Di luar, dunia tampak samar, tapi di dalam, harapan justru makin terang. Bandung semakin mendekat. Waktu terasa lebih lambat, mungkin karena rindu sudah tak sabar untuk tiba lebih dulu. Jalanan yang dulu terasa jauh, kini jadi pengingat bahwa setiap perpisahan memang pada akhirnya akan bertemu kembali. Dan malam ini, aku hanya ingin sampai. Tak ingin jadi siapa-siapa, hanya ingin jadi seorang ayah, seorang suami yang pulang. Sebelum tiba di Buah Batu, bus keluar tol lewat gerbang Pasir Koja, lalu berhenti sejenak di shelter Lebih Panjang, menurunkan beberapa penumpang yang lebih dulu sampai di rumah mereka. Bandung menyambut kami dengan rintik hujan yang tenang, seperti ingin menyiramkan rasa tenang setelah perjalanan panjang. Jalanan malam di kota ini terasa akrab, tidak terburu-buru, tidak gaduh. Seolah Bandung tahu, yang datang ini bukan sekedar penumpang, tapi seorang perantau yang pulang membawa rindu. Shelter bus bandara ini berakhir di Batu Nunggal Buah Batu. Di sini saya berdiri menunggu orang yang selalu hadir dalam pikiran di setiap kerja malam yang panjang. Istri dan anak-anak, dua nama yang membuat setiap langkah terasa berarti. Tak lama lagi, suara panggilan ayah akan terdengar. Pelukan akan menggantikan lelah. Dan saat itu datang, barulah aku benar-benar pulang. Alhamdulillah.